Jangan pernah mendekati orang asing, terutama pengemudi truk besar. Sepasang kekasih oleh pengemudi truk. Diikat menggunakan rantai besi di atas truk. Wanita ketakutan dan berteriak. Pengemudi pun memberikan satu pukulan. Memberitahukan kepada mereka, rantai ini bersambungan dengan sumbu rotasi mobil. Kalau mereka dapat bertahan dalam perjalanan 1 km, pengemudi ini akan melepaskan mereka, dan mendapatkan 1 bungkus gula kristal. Tetapi bila mereka tidak dapat bertahan, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun. Ternyata sepasang kekasih ini adalah seorang pecandu narkoba. Demi mendapatkan barang tersebut, menghubungi seseorang secara acak, si pria menunggu sambil memegang sebuah senjata. Saat pintu terbuka, pengemudi pun langsung menjatuhkan si pria tersebut. Berikutnya adalah awal dari adegan ini. Tidak peduli bagaimanapun mereka memohon. Pengemudi truk ini tidak peduli. Mereka ditarik ke atas mobil truk. Sudah, permainan yang mendebarkan pun segera dimulai. Pengemudi yang memakai sepatu kulit ular menginjak gas, mobil truk pun pelan-pelan mulai bergerak. Saat gigi mobil berubah terus-menerus, mobil truk pun bergerak semakin cepat. Pasangan ini bergandengan tangan dan meraih bagian depan mobil. Berusaha tidak terjatuh, mobil truk pun melaju semakin cepat, membuat si wanita berteriak ketakutan. Dan hampir terjatuh. Untung saja pacarannya menarik dan memegang tangannya. Jarak 1 km pun hampir sampai. Tetapi pengemudi truk tidak berhenti sama sekali. Jika tidak ada kecelakaan, maka harus ada kecelakaan. Si wanita sudah tidak memperdulikan apapun. Di matanya yang ada, hanyalah gula kristal. Dia berusaha mengambil. Alhasil, si pria itu langsung ditarik ke bawah truk. Dan wanita ini pun ikut ditarik ke bawah. Benar-benar mati sampai tidak bisa mati lagi. Ternyata gula kristal sungguh membuat orang tergoda. Dapat menghilangkan nyawa seseorang. Lebih baik bermain kartu poker saja. Terlihat dari cermin seorang pengemudi tampan. Dia mengendarai mobil balap ini dengan cepat. Dan pengemudi truk kebetulan berada di jalan yang sama. Pria ini, demi menguji kecepatan mobilnya, melaju dengan cepat dan menyalip. Menurut mobil siapa tidak bagus. Dia pun baru saja menyusul truk yang ada di depannya. Dan tiba-tiba menyalipnya. Membuat pengemudi truk itu mengubah arah. Dan hampir saja membuat truk mobilnya terbalik. David yang duduk di samping pria tampan itu, merasa apa yang dia lakukan tidak benar. Kemudian mereka memberhentikan mobil. David pun menggantikan dia mengemudi. Dengan cepat pengemudi truk pun mengejar. Mulai membunyikan klakson mobilnya. David merasa sepertinya ada yang tidak beres. Mungkin mereka telah membuat pengemudi truk kesal. Dengan cepat berbelok dan membiarkan truk ini lewat. Apakah dengan begini saja cukup? Bercanda. Ini bukan sifat si pengemudi truk. Posisi mobil truk berada di depan mereka. Tindakan ini langsung membuat David marah. David yang merupakan seorang pembalap, sudah tidak dapat menahan lagi. David dengan sekali injakan gas dan mencari kesempatan. Pengemudi truk dengan gila-gilaan membunyikan klakson dari belakang. Keterampilan mengemudi David yang luar biasa. Ditambah dia yang merupakan seorang pembalap handal. Pengemudi truk tidak akan segampang itu bisa mengejarnya. Tiba-tiba saja dari arah yang berlawanan muncul sebuah mobil. David pun dengan cepat mengubah arah mobil. Dan ternyata reaksi pengemudi truk cukup cepat. Mobil kecil itu pun melewati truk. Karena melakukan rem mendadak, ditambah ukuran truk yang besar, langsung berhenti dan truk tersebut mengeluarkan asap. Mereka tidak mengenal siapa sebenarnya pengemudi truk ini. Pembunuh jalanan yang merupakan seorang iblis. Urgot. Urgot melalui perekam mobil, menemukan plat mobil mereka. Dia pun menghubungi beberapa orang melalui radio dan disambungkan ke suara Urgot. Kalian akan membayar mahal atas masalah yang telah kalian perbuat. Mereka pun berhenti di sebuah tempat pengisian bensin. Gadis pirang itu merasakan akan ada bahaya. Dia dan si pria tampan memutuskan untuk berpisah menggunakan mobil lain. Dalam perjalanan si pria tampan tidak berhenti berteriak memanggil David. Tapi tidak ada signal di radio mereka. Saat itu juga, tiba-tiba terlihat cahaya dari belakang mobil. Ternyata dia adalah Urgot. Dia mengejar mereka menggunakan mobil besar. Menabrak dari belakang. Akhirnya mobil mereka pun terbalik. Urgot adalah seseorang yang mengerikan. Dia memasukkan mereka yang sedang tidak sadarkan diri ke dalam bak truknya. Saat itu si tampan pun tersadar. Urgot pun membawanya turun dari truk. Si tampan berusaha memohon kepadanya. Tetapi tidak berguna. Urgot yang kejam langsung meletakkan kepala otaknya. Dan memasukkan ke dalam kipas. Si tampan pun seketika meninggal. Selanjutnya Urgot menghubungi David.
dan mendengar suara minta tolong dari gadis pirang itu. David pun bertanya, "Berapa banyak uang yang kamu inginkan?" Urgot berkata, "Dia tidak menginginkan uang. Kalian cukup mengirimkan beberapa potong kepala itu sudah cukup." Urgot pun meminta mereka menemuinya di KM 100. Mereka pun bergegas menuju ke tempat tujuan. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, akhirnya mereka pun sampai di tujuan. David pun memutuskan bertemu Urgot sendirian. Sisanya bersembunyi. Siapa sangka salah satu dari mereka terbunuh. Tiba-tiba sebuah mobil berjalan ke arah David dan menabraknya. David pun berlari menghindarinya. Kemudian mereka berlari masuk ke dalam mobil. Saat truk ini keluar mengejar dia berpapasan dengan mobil polisi. Polisi yang merasa ada yang tidak beres langsung mengikutinya. Polisi melihat bercak darah di jalan. Polisi pun mengeluarkan senjata dan meminta pengemudi itu turun dari mobilnya. Dan ingin memborgolnya. Apa, Urgot begitu gampang ditaklukkan? Bercanda. Lanjutkan menonton. Saat di jalan David pun menemukan sebuah mobil polisi. Dan menceritakan seluruh kejadian tersebut kepada polisi dan bertanya, "Apakah melihat sebuah mobil truk?" Polisi berkata ada. 15 menit yang lalu ada sebuah mobil truk yang melewati. Polisi meminta mereka cepat naik ke dalam mobil. Di saat inilah, truk yang telah mendekat, langsung menabrak mobil polisi itu dan meledak. Melihat kejadian itu, dipastikan itu perbuatan Urgot. Ternyata pengemudi truk yang tertangkap tadi hanyalah supir truk biasa. Tidak lama kemudian David pun teringat sesuatu. Urgot meminta mereka menemuinya di tempat pembuangan sampah. Dan meminta mereka jangan menggunakan trik. Kalau tidak nasib mereka akan sama seperti polisi tadi. Saat itu juga teman David. Dia pun pergi ketakutan. Memutuskan pergi sendirian. Tetapi tidak terlalu jauh dia berjalan. Dia menyadari ada sebuah truk berada di depannya. Lalu tiba-tiba saja dia diserang. Saat dia sadar, dia telah dijebak di bawah sekering mobil. Ada sebuah mesin berat di bawah kepalanya. Bahkan dia tidak diberi kesempatan untuk meminta bantuan. Langsung menghabisinya. Sebelum pergi Urgot bahkan menuangkan minyak. Api itu pun membakar mayat pria tersebut. Dengan cepat David dan teman wanitanya mendatangi tempat sampah. David meminta si wanita menunggu di dalam mobil. Dan dia sendiri yang akan menghadapi Urgot. Pertarungan bos yang terakhir pun akan dimulai. Yang satu adalah iblis pembunuh jalanan. Satu lagi adalah David si pemeran protagonis. Akhirnya, siapakah dari mereka yang akan hidup? Urgot menekan tombol remote yang ada di tangannya. Di dalam mobil itu terdengar suara teriakan si gadis pirang. David pun langsung menyerang Urgot. Urgot pun dengan gampang lolos. Urgot dengan sekali jurusnya membanting David ke tanah. Dan dengan sekali tendangan. Sekali lagi dengan sekali pukulan. Tidak lama kemudian David pun tidak sanggup lagi. Urgot pun mengambil kapak, bersiap mengakhiri perkelahian ini. Saat itu juga tiba-tiba teman wanita David muncul. Langsung menabrak Urgot dan membuatnya pingsan. David bergegas naik ke atas. Membuka kap mobil belakang. Ternyata tidak ada gadis pirang di dalamnya. Hanya ada sebuah alat perekam suara. Ternyata ini semua adalah trik Urgot. Ternyata si gadis pirang telah mati dibunuh oleh Urgot. Saat perjalanan menuju tempat sampah, Urgot mengikatnya di atas truk. Melaju cepat melewati sebuah jembatan. Seketika tubuh si gadis pirang terbelah menjadi dua. David pun marah. Dia ingin menghabisi iblis ini dengan tangannya. Berjalan di samping mobil dan melihat Urgot hilang. Saat mereka baru saja menaiki mobil, sebuah truk menabrak mereka dari belakang, membuat kaki wanita itu terjepit. David yang panik pun naik ke atas truk derek yang ada di sampingnya. Truk Urgot pun dibuat seperti menjepit boneka, memasukkan dia ke dalam mesin penghancur. Urgot dan truk mobilnya berkali-kali dihancurkan. Saat ini hujan pun turun. David dan teman wanitanya meninggalkan tempat ini. Apakah Anda berpikir kalau ini sudah berakhir? Bercanda. Di hari kedua saat polisi datang ke tempat kejadian, mereka tidak menemukan tubuh Urgot. Dia tentu saja belum meninggal. Karena sutradara akan melakukan syuting selanjutnya. Urgot berada di tengah jalan. Dia menumpang lagi ke mobil truk. Sebuah kejadian mengerikan pun akan dimulai. Akhir kata saya ingin bertanya, kalau Anda menemui mobil truk di jalan, apakah akan menjauh darinya?